Intermission kedua. P.O. Valerise. Malam sepertinya sudah sangat larut. Aku kedinginan. Tak ada selimut atau kasur yang empuk. Tangan dan kakiku juga diikat. Aku tak bisa berbuat apapun selain menangis dan memohon pada Tuhan agar aku dilindungi. Saat ini, aku tak tahu aku di mana. Tapi tempat ini sangat sepi. Seperti sebuah gudang atau pondok yang terletak di dalam hutan atau tempat yang jauh dari pemukiman warga. Karena sejak aku di sini, aku tak mendengar keramaian, seperti tak ada orang selain para manusia jahat ini. Ya, aku saat ini sedang berada di tangan 5 orang penjahat. Mereka membawaku ke tempat ini tepatnya tadi siang, saat aku akan pergi ke perpustakaan. Aku tak tahu bagaimana awalnya, tapi aku tiba-tiba ada di sini saat sadar. Kelima orang itu menjagaku seharian di sini. Mereka tak beranjak, seolah takut kalau aku akan melarikan diri. Tatapan mereka liar padaku. Apalagi saat mereka menelusuri lekuk tubuhku dengan tatapannya itu, sangat membuatku tak nyaman. Aku tak suka ditatap liar selain oleh suamiku. Aku tak menyangka kalau aku akan menjadi korban penculikan. Tak pernah sekalipun terbayang dalam benakku seumur hidup. Tapi sekarang aku malah menjadi korban penculikan dan jadi alat pertukaran dengan uang. Kau tahu? Mereka memerah suamiku. Mereka meminta uang yang jumlahnya sangat besar pada suamiku, dengan janji akan membebaskan aku. Aku sempat diminta berbicara dengan suamiku sebagai tanda kalau aku memang diculik dan suamiku yakin untuk memberikan mereka uang. Tapi aku melarang suamiku untuk memberikan mereka uang itu. Bukan karena suamiku takkan mampu, tapi aku hanya tak mau dia mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk para penipu ini. Uang sebanyak itu sangat cukup untuk masa depan calon anak kami. Sayang jika harus diberikan pada orang-orang yang ingin uang tanpa mau bekerja. Mereka sangat menyeramkan di mataku. Tubuh mereka besar dan tato menghiasi tangan mereka. Sebagian ada yang tak bertato, tapi wajah mereka seram bagiku. Hanya seorang pria yang penampilannya rapi, tubuhnya juga standar tubuh orang Indonesia pada umumnya. Tidak terlalu besar dan tak terlalu kecil, dia standar. Dia memakai kemeja dan setelah kantoran. Dia sudah berumur, tapi masih segar bugar. Dia adalah ketua dari para berandal ini. Dia juga yang menamparku tadi. Pria berpakaian rapi itu duduk di atas kursi kayu, bertumpang kaki dan menghisap rokok dengan santainya. Asap rokok mengepul keluar dari mulutnya. Sementara anak buahnya berdiri di setiap sisi sambil menatapku. Aku yang berada di tengah-tengah, mereka tak bisa berbuat apa-apa, hanya menundukkan kepala karena takut. Pria berpakaian rapi itu mendekat padaku. Aku agak mundur. Aku takut dia menamparku lagi. Dia berjongkok di depanku. Tangannya kemudian meraih daguku. Aku berusaha untuk menepisanya. Tetapi nyatanya gerakanku sangat terbatas. Dengan tangan dan kaki yang diikat. Dia mendongakkan kepalaku. Hingga wajah kami berhadapan dan aku dapat melihat matanya. Suami kamu sepertinya sangat pelit. Hingga gak mau mengeluarkan uang sekecil itu untuk menyelamatkan wanita secantik kamu. Ucapnya dengan menyunggingkan senyum miring. Kecil. Uang 200 juta kecil. Brengesek. Dia tak tahu bagaimana susahnya mendapatkan uang sebanyak itu. Perlu kerja keras dan mengorbankan banyak hal demi bisa meraihnya. Daripada kamu terus bersama dia yang pelit, lebih baik kamu denganku saja. Aku ini kaya raya. Aku bisa memberikan apapun yang kamu mau. Jangankan uang 200 juta, memberikan kamu 1 miliar pun aku sanggup. Asal kamu jadi milikku. Tambahnya. Jeti miliknya? Cih, aku tak sudi. Berapapun uang yang bisa dia berikan padaku. Aku takkan mau. Walau seisi dunia pun dia berikan. Aku takkan pernah mau pada pria tua yang sudah hampir mati sepertinya. Aku menatap tajam padanya. Aku sangat benci pada orang ini, tapi dia tersenyum miring padaku. Aku ingin sekali meludahi wajahnya yang menyebalkan itu. Tapi aku tak bisa, karena mulutku ditutupi lakban. Aku hanya bisa menunjukkan kebencianku dengan tatapan mata. Kenapa kau tak cepat mati saja, Pak Tua? Kau sudah bau tanah, tapi masih melakukan kejahatan. Kau harusnya lebih banyak ingat Tuhan dan bertaubat, bukannya berbuat jahat. Sebenarnya, apa yang dia inginkan? Kalau dia memang kaya raya, mengapa dia meminta uang sebanyak itu pada suamiku? Tok tok tok, pintu ruangan itu diketuk dari luar. Pria berpakaian rapi menoleh pada anak buahnya. Memerintah dengan isyarat, anak buahnya yang bertubuh besar itu membuka pintu untuk memeriksa. Aku tak dapat melihat siapa yang datang, tapi sepertinya dia adalah komplotan mereka juga.
Anak buahnya memberitahu pria berpakaian rapi yang dipanggil bos dengan membisikkan sesuatu di telinganya. Si bos menganggukkan kepala. Si bos dan anak buahnya itu keluar menemui orang yang baru datang tadi. Sementara 3 anak buahnya masih menjagaku. Aku berusaha mempertajam pendengaranku untuk bisa menguping pembicaraan mereka di luar. Ruangan ini terbuat dari sebuah papan GRC sebagai dinding-dindingnya. Juga sangat sempit. Entah ini tempat apa. Tapi yang pasti di sini seperti sebuah tempat tersembunyi yang dibuat dengan sengaja untuk sebuah pertemuan rahasia. Lantainya hanya tanah, tidak memakai keramik atau coran semen. Benar-benar seperti gubuk di sawah lebih tepatnya. Lu gimana sih? Katanya bos lu orang kaya. Tapi dia belum juga siapin duitnya. Terdengar si bos berkata pada orang yang baru datang tadi. Iya bos, tapi dia kayaknya berpikir 2 kali buat kasih duit itu. Mana mungkin gue desak dia supaya cepat bayar. Bisa ketahuan dong gue. Orang itu menjawab. Gue gak mau tahu. Uang itu harus ada besok. Atau lu yang bakal gue jadiin santapan buaya. Iya bos, sabar dulu. Gue yakin dia bakal mau bayar. Karena istrinya sangat berharga buat dia. Dia juga gak pelit. Nanti kita hubungi lagi dan tanyain apa dia udah siapin duitnya apa belum. Lu harus ingat, hutang lu sama gue lebih dari 100 juta. Duit itu harus ada besok. Jangan lu pikir gue dan anak buah gue gak akan nekat paksa dia kalau duit itu belum siap juga. Jangan bos, jangan apa-apain dia. Please, gue gak mau nyakitin orang yang dia sayang. Gue cuma butuh duitnya aja. Jangan apa-apain cewek itu. Dia lagi hamil bos. Itu anak yang udah mereka tunggu selama 5 tahun. Gue mohon jangan sentuh dia lebih jauh. Pinta orang itu memohon. Kalau sampai uang itu gak siap juga sampai besok, gue pastiin cewek itu bakal gue bawa sebagai jaminan pembayaran hutang lu ke gue. Ancam si bos lantang. Dari percakapan itu, aku menangkap sesuatu. Sesuatu yang tak asing dan sangat familiar di telingaku. Suaranya. Suara itu, aku tahu siapa dia. Dia adalah Mas Bandi, sopir sekaligus bodyguard pribadiku, yang dipekerjakan oleh Om Jason untuk menjagaku. Memangnya siapa lagi yang tahu kalau aku sedang hamil, dan anak ini sangat kami nanti selama 5 tahun? Selain orang-orang yang dekat dengan kami. Tapi kenapa harus Mas Bandi? Apa salah kami? Om Jason sangat baik padanya. Dia bahkan memberikan gaji yang lebih untuknya setiap bulan. Tapi kenapa Mas Bandi tega melakukan ini pada suamiku? Seketika, kurasakan mataku berair. Aku sedih, karena Mas Bandi tega mengkhianati suamiku. Hanya demi uang. Sekarang aku ingat, tadi saat kami pergi dari rumah menuju perpustakaan, Mas Bandi menawarkan minum padaku. Dia bilang minuman itu adalah air yang diberikan oleh istrinya. Dia menyebutkan itu air zam-zam. Sangat baik untuk kehamilan, maka tanpa rasa curiga aku meminumnya. Ternyata itu air yang sudah dicampur dengan obat tidur. Ingat itu. Aku langsung menatap ke arah perutku. Aku ingin merasakan getaran dari bayiku. Apakah dia baik-baik saja di dalam sana? Semoga saja obat tidur itu tak berefek buruk pada janinku. Mari berjuang bersama nak. Kita harus kuat. Papa pasti akan segera datang menyelamatkan kita. Papamu sangat hebat. Mama yakin dia akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan kita. Nanti kita ketemu papa lagi ya. Kamu harus kuat nak. Kamu kebahagiaan kami. Dengan derayan air mata aku berbicara dalam hati pada janinku. Aku meminyanya untuk tetap kuat, dan aku mengajaknya berjuang bersama demi suamiku. Om Jason, aku selalu menunggumu datang menolong kami. Aku selalu yakin kamu akan datang. Aku percaya padamu. Bate Jason. Pertama-tama, aku dan Jameson masuk ke perpustakaan kota untuk mengecek rekaman CCTV di sana. Sementara Fandi dan Raihan bertugas mengecek CCTV sekitaran jalan menuju ke perpustakaan. Kami berbagi tugas, agar bisa lebih cepat mendapatkan petunjuk. Aku dan Jameson melihat rekaman CCTV bersama-sama. Dari mulai pagi hingga malam hari, setiap detik dan menitnya aku perhatikan dengan baik. Sepertinya, perempuan yang Anda maksud itu, gak pernah masuk ke perpustakaan ini Pak. Ucap penjaga perpustakaan. Mana mungkin? Istri saya jelas-jelas berpamitan akan pergi ke perpustakaan, mana mungkin gak ada. Aku tak percaya dengan apa yang dikatakan olehnya. Mustahil sekali kalau Larissa tak pernah menginjakan kaki di perpustakaan. Sedangkan dia izin padaku untuk pergi ke perpustakaan. Itu sangat aneh. Tapi Pak, Anda bisa melihat sendiri rekaman CCTV-nya.
Rekaman dari luar hingga dalam perpustakaan, semua nggak ada yang menunjukkan kalau istri Bapak masuk atau berada di area perpustakaan. Jelasnya lagi, itu artinya, istri Anda memang nggak pernah datang kemari. Timpal Jameson. Aku menatap Jameson. Pria itu tampak sangat yakin dengan ucapannya. Maksudnya, dia memang nggak benar-benar hilang di sini. Tanyaku. Ya, dia sepertinya diculik sebelum sampai di tempat ini, atau mungkin dari rumah pun dia langsung diculik. Jelas Jameson. Tapi, tasnya ditemukan di perpustakaan. Saya sudah bilang, jangan percaya orang kepercayaan Anda itu. Bisa jadi dialah dalang di balik semua ini. Aku tak habis pikir, bagaimana bisa ini terjadi? Tak mungkin Bandi yang menculik Larissa. Dia sangat baik pada kami, mana mungkin Bandi tega melakukan itu padaku. Ponselku berdering. Fandi menelepon. Halo Van, gimana? Lu udah temuin sesuatu? Tanyaku. Dari rekaman CCTV jalan raya, mobil dengan nomor plat yang lu sebutin belok ke kiri di pertigaan. Itu artinya, mobil itu gak melaju ke perpustakaan. Jelas Fandi. Aku tercengang. Jadi benar, kalau Larissa memang tak pernah datang ke perpustakaan. Wajar saja dalam rekaman CCTV di area perpustakaan dia tak pernah terlihat. Karena memang dia tak pernah datang kemari. Gue sama Kak Raihan mau cek rekaman CCTV di jalan itu dulu. Nanti gue kabari lu lagi kalau ada info. Tambah Fandi. Oke. Kemudian sambungan terputus. Bagaimana? Tanya Jameson. Benar. Istri saya memang gak pernah datang ke perpustakaan ini. Bahkan mobil yang ditumpanginya melaju ke kiri di pertigaan. Buka ke kanan. Jawabku. Dugaan saya benar. Istri Anda bukan diculik di perpustakaan. Melainkan sejak awal keluar dari rumah sudah diculik. Tutur Jameson. Dan orang yang bisa menculiknya itu bukanlah orang jauh, melainkan seseorang yang dengan bebas bisa membawanya tanpa harus Anda curigai. Tambahnya. Maksud Anda? Bandi? Bodyguard sekaligus sopir kami? Tanyaku. Jangan tanya saya tentang itu. Saya juga gak mau asal menuduh. Tapi kuat dugaan memang dia orangnya. Hanya saja dia gak bekerja sendirian. Ada backing di balik dia. Entah itu siapa. Tapi yang pasti mereka sekongkol. Jelas Jameson yakin. Tapi untuk apa dia melakukan itu? Dia teman kuliah saya. Gak mungkin dia sejahat itu. Aku menyangkal dugaan Bandi pelakunya. Karena aku kenal baik dia. Percaya ataupun tidaknya Anda, itu gak penting. Yang penting sekarang adalah kita harus bergerak cepat. Keselamatan istri Anda dipertaruhkan. Tapi ingat satu hal, jangan pernah katakan apapun pada orang yang bernama Bandi itu tentang misi kita. Biarkan dia hanya tahu kalau Anda diam di rumah menunggu kabar darinya. Pinta Jameson. Sulit dipercaya. Aku tak percaya kalau benar Bandi yang melakukan ini. Selama ini aku mengenalnya dengan baik. Dia juga sangat menyenangkan. Tak mungkin dia melakukan hal sekeji ini padaku. Seingatku aku tak memiliki dosa padanya. Lalu apa alasannya melakukan ini? Balas dendam? Tidak. Kami sejak dulu tak pernah memiliki masalah internal. Aku dan dia selalu baik-baik saja. Kami tak pernah memiliki masalah. Lalu apa alasannya? Meski sulit dipercaya, aku mengikuti arahan Jameson untuk tak mengatakan apapun pada Bandi tentang misi kami ini. Untuk saat ini, sebaiknya aku percaya pada Jameson. Kami masuk kembali ke dalam mobil setelah keluar dari perpustakaan. Kali ini pikiranku semakin kacau. Aku tak bisa fokus. Antara aku mencemaskan Larissa dan sulit mempercayai keterlibatan Bandi dalam kasus ini. Aku menyandarkan kepala di sandaran kursi mobil. Aku memijat-mijat keningku. Kepalaku sangat pening. Belum ada petunjuk apapun yang mengarah ke lokasi keberadaan Larissa saat ini. Semua masih semu. Sah, dimanapun kamu. Aku harap kamu tetap baik-baik saja. Kamu dan bayi kita, tunggu aku datang, Sah. Aku janji aku akan menemukanmu. Malam sudah sangat larut. Sudah jam 23:23 dan kami belum mendapatkan apapun. Hanya sebuah petunjuk yang menyatakan kalau Larissa tak pernah datang ataupun masuk perpustakaan. Mata sudah mulai mengantuk, tapi aku tak boleh tidur. Demi Larissa aku akan melakukan apapun. Bahkan jika harus mati sekalipun aku takkan menyerah. Bandi, apakah Anda sangat percaya padanya? Tiba-tiba Jameson menanyakan soal Bandi. Aku menoleh. Ya,
Dia orang yang saya rekrut untuk jadi sopir sekaligus bodyguard untuk istri saya sejak 5 tahun lalu. Selama ini gak ada yang mencurigakan darinya. Dia sangat baik. Pekerjaannya pun patut diacungi jempol. Saya percaya dan menitipkan istri saya padanya. Karena saya sudah melihat cara kerjanya. Tapi sikapnya berubah belakangan ini. Tuturku. Perubahan seperti apa yang ditunjukkan olehnya? Dia sempat gak masuk kerja selama hampir seminggu. Lalu tadi pagi dia tiba-tiba masuk lagi. Tapi kondisinya bisa dibilang aneh. Wajahnya pucat. Kantung matanya hitam. Dia juga lebih banyak diam dari biasanya. Saya hanya berpikir kalau dia kurang tidur. Atau mungkin sedang banyak pikiran. Makanya saya gak terlalu mempermasalahkan itu. Saya malah menduga kalau dia gak masuk kerja karena sakit. Lalu, apakah dia pernah kesulitan keuangan atau semacamnya? Dulu saya ajak dia bekerja untuk saya karena dia baru di PHK dari pekerjaannya. Dia punya anak sekolah SD saat itu. Mungkin sekarang sudah SMP. Tapi meski dia butuh uang untuk biaya sekolah anaknya, saya rasa dari gajinya itu sudah cukup. Gak mungkin dia melakukan ini demi memeras saya. Kita gak pernah tahu isi hati manusia. Sekalipun mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Jika menurut Anda dia gak mungkin melakukan ini karena gajinya sangat cukup untuk membiayai sekolah dan keluarganya. Anda gak pernah tahu apakah dia memiliki hutang atau kebiasaan yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Itu bisa menjadi motif utama penculikan ini. Tentunya demi uang. Anda jangan lupa, penculik itu meminta uang tebusan sebesar 200 juta. Bukan? Itu artinya memang penculikan ini dilatari oleh uang. Jika penculik gak meminta uang sebagai jaminan, dia bisa saja menjual istri Anda. Aku terdiam. Jameson benar. Jika penculikan itu tak dilatari kebutuhan uang, tak mungkin mereka meminta uang sebanyak itu dariku. Mereka pasti akan membawa Larissa pergi dan menjualnya. Atau menjadikannya pekerja SKS komersial. Karena Larissa sangat cantik, dia akan membuat lelaki hidung belang mau membayar mahal untuk mencicipi tubuhnya. Aku jadi yakin, kalau penculikan ini hanya untuk uang saja, penculik tak benar-benar berniat untuk menyakiti Larissa. Mereka hanya ingin uangku dan akan melepaskan Larissa setelahnya. Itu jika memang benar Bandi dalang di baliknya. Jeti, apakah saya harus membayar mereka saja untuk istri saya? Tanyaku. Tidak, jangan berikan uang sepeser pun. Biar kita tangkap mereka dengan tangan kita sendiri. Sekalipun istri Anda memang akan selamat dan dibebaskan. Tapi bukan tak mungkin mereka akan melakukan ini lagi di hari yang akan datang. Ini adalah sebuah kejahatan. Mereka pantas mendapat ganjaran. Jika dibiarkan mereka malah akan semakin seenaknya memeras orang dengan sebuah penculikan. Apakah Anda mau ada Larissa lain di kemudian hari yang jadi korban? Jameson melarangku membayar penculik itu. Dia malah mengajakku untuk tetap melanjutkan misi kami ini. Aku tak bisa melakukan sesukaku. Aku harus mendengarkan Jameson. Dia seorang polisi. Dia lebih banyak tahu dibanding aku. Aku melajukan mobilku memutar balik. Karena dari rekaman CCTV jalan raya mobil Larissa belok kiri, aku dan Jameson akan menyusul Vandi yang sudah ada di sana untuk mencari info. Siapa tahu memang kami seharusnya menyisir tempat itu, untuk mengetahui kemana perginya mobil itu. Intermission ketiga.